Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya hari ini. Kita lanjutkan kajian fisika kita. Masih berkenaan dengan keseimbangan. Kemarin kita sudah membahas kesetimbangan untuk 3 gaya yang kita gunakan aturan sinus ya. Nah, model yang kedua, bagaimana mengerjakan soal kesetimbangan batang bertumpu. Ini model kedua ya. Kita langsung jawab soal. Ya, soal kita. Sebuah mistar panjangnya 100 cm, lebih kurang ini. Lalu ada beban 0,4 diletakkan pada tanda 80 cm. Jadi bayangkanlah ini 0, maka kira-kira kita hitung dari 0 80 cm lebih kurang seperti gambar. Kemudian mistar seimbang diletakkan pada penumpu yang mana jarak penumpu itu 60 cm. Jadi bayangkan ini penumpunya, kondisinya seimbang ketika penumpu itu berjarak 60 cm dari ujung mistar. Yang ditanya, berapa berat si mistar? Oke. Kalau ada nanti soal ya mengenai batang bertumpu, maka gunakanlah rumus kita, yaitu sigma tau sama dengan 0 ya. Ini syarat seimbang pada batang homogen ya. Kemudian sigma tau sama dengan 0, posisinya letakkan pada tumpu ya, tumpu peninjauan. Berarti kalau kita misalkan tumpunya itu P, kita ambillah nanti sigma tau di titik P sama dengan. Oke, ingat apa arti sigma tau sama dengan 0 ya. Kemarin kita sudah belajar torsi ini nilainya ada 2. Ada torsi yang searah jarum jam, ada juga torsi yang berlawanan arah jarum jam. Maka dikatakan torsi nilainya 0 jika torsi yang putarannya searah jarum jam nilainya sama dengan torsi yang putarannya berlawanan jarum jam. Oke, coba Bapak ingatkan kembali rumus torsi apa? Torsi adalah gaya dikali jarak, dengan catatan gayanya tegak lurus ya. Oke, sekarang coba kita kembali ke soal. Langkah pertama, coba lukiskan gaya ya. Mari kita lihat. Pertama, ini beban punya massa, berarti ada gaya berat ya. Katakanlah W beban, WB, itu yang pertama. Yang kedua, batang ini juga punya berat dan itu yang mau kita cari. Kemudian kata soal batangnya homogen. Karena batangnya homogen, titik beratnya tepat di tengah. Ya. Jadi lebih kurang seperti ini. W batang, katakanlah WT. Karena panjangnya 100, tepat di tengah bagi 2. Berarti dari kanan 50 cm, dari kiri pun nanti 50 cm. Oke. Sekarang setelah kita lukiskan gayanya, yang kedua, coba tarik kedua gaya itu seakan-akan mengelilingi titik tumpunya. Mari kita lihat. Langkah kedua ya. Si WB arahnya ke bawah, coba tarik ke bawah, putar seakan-akan mengelilingi P. Nah, kebayang putarannya berlawanan jarum jam. Maka nanti torsi oleh gaya beban putarannya negatif. 2. Perhatikan torsi oleh WT. WT ini juga ke bawah, tarik ke bawah, putar seakan-akan mengelilingi P. Ya, coba bayangkan ini ya. WT kita tarik ke bawah, putar ke P, putarannya searah jarum jam, maka tandanya apa? Tandanya kita anggaplah positif. Kesimpulan, torsi 0 tadi positif sama dengan negatif, maka dengan mudah kita akan jawab sebagai berikut. Masukkan rumus. Torsi gaya kali jarak ya. Perhatikan. Yang positif tadi adalah torsi oleh gaya W mistar. Kemudian kali jarak. Nah, perhatikan gambar. Tentukan berapa jarak W tangga atau W mistar ke tumpu. Perhatikan gambar. Karena ini 60, ini 50, maka secara sederhana, secara mudah kita bisa dapat ini jaraknya berapa? Dikurang ya. 60
dikurang 50 berapa? 10 cm. Berarti W mistar terhadap tumpu jaraknya 10 cm. Samakan dengan torsi oleh gaya yang negatif. Yang negatif adalah gaya WB. Kali berapa jarak WB ke tumpu? Perhatikan gambar. Karena jarak beban ke ujungnya 80, jarak tumpu ke ujungnya 60, maka secara mudah kita dapat 80 dikurang 60 berapa? 20. Berarti jarak beban ke tumpu sebesar 20 cm. Maka ini kalikan 20 cm. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, sentinya habis, nolnya hilang 1, maka W mistar sama dengan, masukkan ya, W bebannya 0,4, kebetulan ini tinggal 2, tinggal dikalikan nilainya berapa? 0,8. Jadi kesimpulannya, jika ada soal batang bertumpu, gunakanlah rumus kita apa? Sigma torsi sama dengan 0, yang artinya adalah torsi positif sama dengan torsi yang negatif.